Tahun 129, Dazhao Wu menyerang. Panglima Dazhao Ye Yan memimpin pasukan bertarung dengan gagah berani. Hingga puluhan orang bertahan sampai akhir. Pasukan Shinti rela mati demi melindungi bendera Dazhao. Bendera masih berkibar, Dazhao akan kalah. Ganyu, Jenderal Ye, tolong Ganyu lihat ibuku saat pulang. Hari ini kita harus bunuh dia. Hajar si anjing sampai mati. Haha, siapa yang memenggal kepala Ye Yan akan dapat 10.000 emas. Jenderal Ye kembali dengan kemenangan. Jenderal Ye, kali ini kita pulang dengan kemenangan. Akhirnya bisa pulang dan bertemu kakak ipar serta anak-anak. Ya. Apakah kau tahu dosamu? Apa dosaku? Apa dosaku? Kaisar percaya padamu, berikan surat perintah jenderal untuk pimpin pasukan berperang. Tapi kau sebagai pemimpin prajurit, kau menyebabkan puluhan ribu prajurit tewas. Bahkan sandera kerajaanmu. Hahaha, aku punya titah Kaisar hukuman Ye Yan. Titah Ye Yan. Kenapa belum berlutut dan terima titah? Kalau aku bilang tak mau tanda tangan, Kalau tak terima, bukan cuma kau yang bersalah. Aku mau bertemu Kaisar. Kau mau melawan titah. Mau aku berlutut? Aku gak akan pernah. Pedang, pikir dulu sebelum cabut pedang itu. Kalau terima titah ini, aku baik hati akan bawa para prajurit ini ke makam pahlawan Dazhao. Kalau tidak terima, mereka, keluarga, anak-anak, mereka akan jadi anak dari seorang penjahat. Kakek, kenapa belum berlutut terima titah? Ye Yanxi, menteri berdosa, gagal, pimpin, dicopot dari jabatan jenderal agung, diturunkan warga biasa. Jenderal. Apa yang kamu mau? Aku ingin kau tahu. Aku Ye bersujud kepada Kaisar Dazhao, bukan kamu Qin Hui. Jika suatu hari aku tahu kau mengkhianati Dazhao, mengkhianati Kaisar, Aku pasti akan mengambil kepalamu. Seperti rambut kusut ini. Tunggu saja.
Aduh, aku pulang. Aku nggak tahu anak-anak masih bisa kenalin aku nggak. Kita sudah melakukan serangan. Kita menang. Kita menang. Kita serang. Kita menang. Menang. Wangi banget, Ibu. Kenapa masak makanan enak sebanyak ini? Karena ayah kalian mau pulang. Apa? Ayah pulang? Apa rupa ayah? Ayah, saya jenderal Ye nggak? Di dunia ini, semua orang iri sama Jenderal Ye, tapi aku berharap orang biasa saja. Ibu, nanti aku besar mau jadi seperti Jenderal Ye, biar bisa lindungi ibu dan adik. Kakak, aku jadi jenderal wanita. Haha. Kalau Jenderal Ye tahu kalau Sui-Sui dan An-An begitu mengaguminya, dia pasti senang banget. Apa buat Jenderal Ye bahagia? Karena Jenderal Ye itu ayah kalian. Anan, cepat bawa adik masuk. Sembunyi di dalam. Jangan keluar. Cepat pergi. Masuk. Cepat. Ayah, aku pulang. Tuan kedua, tuan kedua, tuan kedua, tuan kedua, tuan kedua. Suai, suai, suai. Suai, suai. Orang-orang yang kalian bunuh istri dan anakku. Nyawa kalian akan jadi penebus. Kakekku berperang seumur hidupnya. Melindungi keluarga dan negara. Tapi keluarganya sendiri pun tak bisa dijaga. Lalu, apa gunanya aku hidup? Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Bauzi segar. Dijual. Bauzi baru matang. Nih. Sudah berapa kali aku bilang, jangan belajar yang begituan. Kenapa kamu nggak mau dengar sih? Apa salahnya aku belajar bela diri? Aku ingin jadi pahlawan seperti Jenderal Ye. Aku harus jadi seperti kamu. Seumur hidup cuma jualan bauzi. Apa salahnya jual bauzi? Kamu dibesarkan makan bauzi, jadi pahlawan, lebih baik kamu jadi penjual bauzi seumur hidup. Kembalikan, kembalikan. Kehilangan lagi. Mana? Bosnya. Kalian mau beli bauzi ya? Isi daging babi, bihun dan sawi. Daging babi? Kalian mau apa? An, ini bukan urusanmu. Tuan, uang perlindungan bulan ini sudah saya bayar. Ngomong apa? Hajar dia. Pukul dia sampai mati. Cuman biasa aja. Biasa. Dan biasa saja. Oke, aku janji. Aku nggak mau jadi Jenderal Ye.
Aku cuma mau jadi suamimu. Salam. Aku pergi. Benar, pergi sana. Aku udah mama. Kasih aku. Kamu semua nggak bisa berkelahi. Gimana? Takut kan? Berani bully lagi? Tunggu aja. Tunggu. Siapa takut? Minggir. Masa aku udah bisa jurus pukul jarak jauh? Ya, aduh, ya. Bandel ini. Malu banget. Gimana? Kita laporin. Perdana Menteri. Laporan ke Perdana Menteri. Masalah sepele ini. Benar. Dibiarkan. Tentu saja. Nggak bisa dihitung begitu. Gue mau dia hamil. Berlututlah untukku. Apa aja yang sudah kubilang ke kamu? Kamu bilang aku nggak boleh sentuh ilmu bela diri lagi. Hari ini, kamu sebagai perempuan malah berani menantang orang-orang jahat itu. Bahaya banget tahu. Aku bantu kamu. Masa kamu? Mau aku cuma lihat mereka nindas kamu? Lagi. Aku sedang ngusir mereka semua. Kamu yang ngusir mereka. Iya, aku hantam satu-satu sampai mereka kabur. Namanya Jurus ini. ngusir padang. Yesui, kamu udah cukup bikin ribut? Belum. Kalau aja ibumu masih ada, dia juga nggak bakal izin kamu seenaknya begitu. Kamu nggak pantas sebut nama ibuku. Aku nggak ngerti. Caranya aku belajar bela diri itu apa? Aku tahu Ayan dan kakak dibunuh oleh musuh. Aku butuh membalas dendam. Kamu tidak pernah hidup bareng ibu dan kakak. Jadi nggak terlalu dekat sama mereka. Sedangkan aku lihat sendiri ibu dan kakak mati di depan mataku. Dendam ini. Kalau ayahmu bukan Ye Salang, tapi jadi jenderal Ye yang terkenal. Ibu dan kakak, mereka nggak akan mati juga. Bukan begitu. Meskipun Jenderal Yi, dia bukan serba bisa. Jenderal Ye, ayahku, pasti dia nggak akan larang aku belajar bela diri. Apalagi larang aku balas dendam. Ayan, banyak hal nggak sesederhana yang kamu pikirkan. Nggak peduli. Aku cuma tahu kalau nggak bisa balas dendam, aku lebih baik mati 10 tahun lalu. Apa kamu bilang? Aku bilang. Aku lebih baik mati bareng mama dan kakak. Kamu yang bikin mereka mati. Dasar brengsek. Kamu brengsek. Ku brengsek. Kamu tahu nggak berapa lama aku nunggu kamu? Kenapa pulang telat banget? Aku benci kamu. Ayan, aku benar-benar salah ya. Ayah, kenapa harus pilih aku? Aku tetap mau pilih. Dasar anak bandel. Kali ini bakal aku kasih pelajaran. Kau ini taruh di dapur belakang aja. Hei, aduh, matamu buta ya? Nggak lihat jalan. Mau.
Tolong. Tadi Anda dengar ada yang teriak minta tolong nggak? Tolong. Enggak dengar. Kalaupun ada, memangnya bisa apa? Di sini tuh Zui Xienge. Ini rumah bordil. Suara cewek tadi mirip an. Jual bapak mau tahu apa? Antar ke dapur. Anak ini karakternya keras banget. Latih dia dulu. Nanti kita bisa main-main lagi. Haha. Ayo. Lepasin aku sekarang. Sampai sini, kamu tuh dijual orang ke tempat ini. Aku udah bayar mahal loh. Aku anak keluarga baik-baik. Keluarga baik-baik? Di Zui Shanzhe, semua cewek baru katanya dari keluarga baik-baik. Kamu itu terima saja nasibmu. Perempuan tetap di sini. Semua laki-laki pergi. Ayo lihat minuman apa itu. Banyak banget cewek cantik di sini. Bella Po. Ada apa? Tentu saja disambut dong. Kita buka usaha begini. Siapapun diterima. Menurutmu gimana Yang Mulia? Ya, benar-benar cantik. Aku suka. Paksa pembunuh itu. Bunuh ibuku dan kakak. Bang, Sat, Mau. Besok kirim lebih banyak lagi. Dasar bajingan kalian semua. Aduh, suara ini. Lihat-lihat apaan? Tempat apa? Ini adalah Zui Xianlou. Para anak orang kaya lagi pesta di sana. Aku naik dulu. Lihat-lihat. Kalian semua ini. Wanita yang berani banget. Aku suka. Biar kamu aja yang temani aku. Anjing sialan! Kamu bunuh ibuku, hina orang Dazau, dan berani di sini. Apa dulu? Cenderawasih belum berhasil melakukan kalian. Sono dia. Gimana cara bicara? Sama Raja, Aku suruh kamu minta maaf ke Raja. kalian wanita hina. Kalian malah bekerja sama-sama orang dong. Tuh Pak, dulu mereka ngelakuin Aku memang wanita hina. kamu. Sakiti tamuku. Cari masalah Zuishen. Sujud minta maaf ke tamuku. Yang Mulia, jangan marah lagi ya. Jangan demi orang yang gak ada hubungannya. Lebih baik tenang saja. Ayo, kita buat yang mulia senang. Kok orang Dongko bisa ada di sini? Kamu telat lagi. Kalau kamu datang lebih lambat lagi. Sama kayak dulu bantu ambilin jenazah ibu dan kakak. Sekalian aja ambilin jenazahku juga. Cantik banget. Sini yang mulia. Oke, temani aku minum bareng. Oke, satu gelas lagi.
Dasar bajingan! Hanya bersenang-senang tiap hari. Lupa sama dendam negara dan keluarga. Malah terus-terusan menjilat orang dongko. Yang mulia, Santi! Minum. Aritin. Udah. Banyak banget. Minuman enak. Bikin mabuk. Malam masih panjang. Kita harus lakuin sesuatu. bener banget. Malam masih panjang. Masih lama kok. Makanlah. Berani juga melukaiku. Orang dongko membunuh rakyat Dazau, membuat orang tuaku dan saudaraku tewas, membuatku terlunta-lunta. Dendam negara dan keluarga tidak bisa hidup bersama. Kalau aku membunuh keluargamu, memusnahkan orang Dazau, kenapa tidak? Orang Dazau bagiku cuma seperti binatang. Bisa aku permainkan sesukaku. Cari seseorang untuk bicara denganmu. Hidup ini memang hina. CIA. 10 tahun lalu, kalian orang dongko dikejar habis-habisan oleh Jenderal Ye dari Dazau sampai lari tunggang-langgang. Dongko kalah! Bukan Dazau. Kalau Jenderal Ye masih ada, orang Dongko mana berani menindas tanah Dazau, menindas rakyat Dazau. Bagus sekali. Berapa yayan di Dazau selama ratusan tahun? Ada yang kedua? Jangan lupa, anak Yan Yun itu dipotong atas perintah langsung dari Kaisar Dazau. Jenderalmu mana? Di mana dia? Meski tidak ada Jenderal Ye, Masih ada. Aku dan jutaan rakyat Dazak. Bagus. Jutaan rakyat Dazak. Bunuh siapapun. Hari ini, ku bunuhmu untuk pedangku. Ya. Xiao Ning, Xiao Ning, Xiao Ning, Ning. Aku jadi yatim piatu gara-gara orang-orang itu. Bodoh, Xiao Ning. Xiao Ning gak bodoh. Xiao Ning benci dirinya tak berguna. Gak bisa selamatkan orang tua. Kakak, hidupkan impian Xiao Ning. Jaga baik-baik. Jaga baik keluarga kita. Inilah akibatnya kalau berani lawan kami. Aku salah menuduh dia. Mau kemana? Aku beda sama kamu. Aku nggak sepengecut kamu. Bukan. Kata Xiaomi benar. Dazhou adalah negeri kita. Kita harus melindunginya. Lawan mereka. Gacor apa? Mereka harus tahu. Wanita pun peduli kehancuran negara. Kita semua orang bangsa. Kita semua orang asing. Sialan negara. Jauh. Hari ini aku akan hancurkan negerimu. Remukkan rumahmu. Bunuh. Kamu janji sama aku. Jangan lagi berdansa di malam hari. Bendera perang tak boleh jatuh. Bendera pasukan kita tetap berkibar. Jangan jatuh.
Bendera perang, Pak. Jatuh. Maaf ya, Ayang. Anak muda, kamu mau jadi pahlawan atau cari mati? Bro, jangan korbankan nyawamu demi kami. Nggak sepadan. Nona, selama dia warga Dazau, pasti akan aku tolong. Hahaha. Kamu pikir kamu bisa nolong orang? Mending pikirin gimana keluar dari ruangan ini dulu. Ok. Oh no. Iya. Yeyen, lumayan. Nama Yeyen, kalian orang Dongkou pasti sudah kenal kan? Tidak kenal. Baru 10 tahun berlalu, tapi orang Dongkou, tak lupa nama Yeyen? Coba bilang, siapa yang kasih kalian keberanian berbuat jahat di tanah Dazau? Jangan bunuh aku. Aku Raja Dongko. Apa? Raja Dongko. 10 tahun lalu, kubunuh Jenderal Ye. Ampuni aku. Aku tanya. 10 tahun lalu, bagaimana kalian bisa menemukan keluargaku? Terima kasih, Jenderal Ye. Nona, silakan berdiri. Orang Timur memang selalu brutal dan kejam. Kalian wanita lemah berani melawan mereka. Sungguh membuatku kagum. Orang-orang bilang wanita dagang tak tahu pedih negara terjajah. Di Zui Xianjie, kebanyakan nonanya. Korban penjahat Timur 10 tahun lalu, dendam negara dan keluarga. Kami meski hina, takkan lupa. Berhati, mulia. Di zaman kacau, wanita lebih menderita dari pria. Kali ini Zui Xianjie selamat berkat Jenderal Ye. Budi besarmu tak terbalas. Kalau nanti Jenderal Ye butuh bantuan, Zui Xianjie kami pasti akan membantu. Apapun risikonya. Aku tak layak dipuji. Tapi memang ada satu hal yang butuh bantuan kalian. Tenang saja, Jenderal Ye. Nona An hanya luka ringan. Sudah baik. Terima kasih, pimpinan Ge. Kecil saja, aku pernah belajar sedikit pengobatan. Lagi pula, luka di tubuh Putri Jenderal juga aku yang sebabkan. Waktu itu keadaannya mendesak. Aku baru pikir cara ini selamatkan nyawanya. Aku kira aku bisa menebak situasi saat itu. Karena aku tumbuh manja. Karena aku tak tahu dunia luar. Coba. Kau seperti ayahmu, berhati mulia dan jujur. Hanya saja kemampuanmu sepertinya tak sepenuhnya menurun dari Jenderal. Ibu dan kakaknya meninggal karena aku. Aku pernah janji pada ibunya, tak akan jadi Jenderal Ye. Apalagi mengajarinya bela diri. Aku hanya ingin dia hidup seperti wanita biasa. Sederhana saja. Mohon pada Anda, setelah aku sadar nanti, jangan bilang aku Jenderal Ye. Bantu simpan rahasia ini ya. Tentu saja. Babak ketiga. Jangan takut. Kakak di sini. Mama. Ketua, siapa yang menolong kita? Jenderal Ye yang menyelamatkan kita. Jenderal Ye. Apakah itu Jenderal Ye yang terkenal itu? Di Dazau, yang bisa disebut Jenderal Ye. Apa ada orang lain? Lalu, di mana Jenderal Ye? Ya, di mana? Jenderal Ye. Itu, tentu saja, dia sudah pergi. Apa maksud? Dia baru pergi, belum bertemu dia. Tenang saja, masih ada kesempatan bertemu dia lagi. Jenderal Ye. Aku tak bisa bertemu kapan saja. Oh, toh. Jenderal Ye yang kamu cari itu sebenarnya jauh di seberang sana. Tapi
juga ada di depan matamu. Kalau aku bisa bertemu Jenderal Ye, minta dia ajari bela diri. Wah, kalau begitu, aku jadi murid, langsung Jenderal Ye. Sudahlah, nggak usah ngomong soal Jenderal Ye lagi. Ujian musim gugur beberapa hari lagi. Jika sembuh, pulang belajar untukku. Anak perempuan ini cuma main-main seharian. Masalah besar. Aku baik-baik aja. Berdiri di sini. Yeon, nggak setiap kali kamu akan seberuntung ini. Ada orang yang datang buat nolong kamu. Kamu mau kemana lagi? Pulang belajar. Tuan, kalau begitu, saya pamit dulu. Naik pangkut sudah muncul, bahkan memaksa Raja Dongko mengungkap tragedi keluarganya 10 tahun lalu. Ya, dia nggak boleh tahu. Akulah yang suruh orang Dongko bunuh keluarganya. Perdana Menteri naik pangkut, mengganggu rencana kita. Ujian musim gugur dimajukan. Cendekiawan ini sudah kita biayai lama. Sudah saatnya mereka perangkanmu. Baca ya. Ya, kuas kertas, buku. Sudah dibawa belum? Sudah. Ini isinya air hangat. Ingat minum. Kalau haus ya. Ok. Berhenti. Keluarga tidak boleh masuk. Anak, jawab dengan baik. Kamu di situ ya? Mas, kamu juga antar anak ikut ujian ya? Kamu sudah siapin apa aja? Siap-siap. Apa? Tentu saja. Aduh, jangan-jangan nggak boleh. Aduh, apa yang kamu pikir? Ini adalah jimat naik kelas. Aku sengaja minta ini dari Kuyo. Bahkan anak di rumah, aku juga pakaikan baju dalam merah terang. Kata guru, ini namanya hoki besar datang. Ingat, nanti bawa anak ujian lagi, lakukan seperti ini. Terima kasih atas nasihatnya. Kenapa Xinghui datang? Jangan-jangan dia juga ikut ujian musim gugur? Orang yang kau bukan, minggir. Orang ini biasanya jahat, dia pegang kekuasaan besar. Ya ampun, kalau anakku nggak sengaja menyinggung dia, gimana dong? Xinhui, apa yang sudah kamu lakukan ke rakyat? Lihat, semua. Siapa yang datang? Ini kan, bukankah itu Ye-an yang segalanya musik, catur, kaligrafi, lukisan semuanya kaya, dan nilai ujian selalu paling rendah. Ini mana punya muka ikut ujian musim gugur ini? Kok kamu aja bisa ikutan? Kenapa aku nggak boleh ikut? Kahu, ngapain sih? Kamu ribut sama tukang bakpao itu? Oh, iya juga. Ngapain aku marah sama tukang bakpao? Habis ujian musim gugur ini, kamu tetap aja balik jual bakpao sama bapakmu yang gak becus itu. Kalau dunia isinya orang kaya dan pejabat, siapa buat bakpao? Bukan. Dawa, ibumu umbar soal ujian musim gugur. Jadi kamu pakai pakaian dalam merah terang. Tunjukkan. Pakai nggak? Kamu udah cukup belum sih Rusonya? Mau aku tonjok? Ya? Kenapa? Udah cukup. Semuanya balik ke tempat masing-masing. Baik, ujian musim gugur. Kita mulai saja. Kali ini, tema kita adalah pahlawan. Bebas, tunjukkan kreativitas kalian. Gak nyangka sih. Iya. Xinhui, waktu itu aku tinggalkan pengadilan, bukan supaya kamu bisa menindas rakyat.
Dengar, ujian musim gugur ini kumpulkan bakat Cao. Saya juga datang untuk melihat-lihat. Perdana Menteri, silakan lihat. Maju Mas setelah 100 kali bertempur. Menaklukkan Lowland. Tidak kembali. Hahaha, puisinya bagus. Bagus puisi. Siapa penulis puisi ini? Laporkan Perdana Menteri. Puisi saya. Hahaha, saya tanya. Dalam puisi ini, Siapa yang diceritakan? Tentu saja tentang Ye. Ini tentang 10 tahun yang lalu. Ini soal kemenangan atas negeri Dongko 10 tahun lalu. Puluhan ribu jenderal dan prajurit negara Shao. Tidak menyebutkan siapa secara khusus. benarkah begitu? Laporkan Perdana Menteri. Ya, begitulah. Hahaha, duduk dulu. Gunung Hijau dengan senang hati menyimpan tulang pahlawan. Besi putih tak bersalah, tapi jadi menteri jahat. Kalau begitu, saya tanya nih, dalam puisi ini, tulang pahlawan dan menteri jahat. Siapa? Siapa maksudnya? Siapa penulis puisi ini? Dan Bicara. saya yang menulis. Kamu tulis. Benar, aku yang tulis. Coba, jelaskan. Di sini, dua orang itu maksudnya siapa? Tentu saja yang dimaksud itu Biar dia yang jawab. 说就是更单张 ini jelas. Jeyan. Jen. 郑州也 Kamu kemana? Kamu malah dapetin anak di dalam. Sementara ayahku malah pergi. Aku pergi ambil sesuatu yang sangat penting. Orang dalam puisi yang kamu tulis itu Ye Yen. Ya, yang paling aku kagumi itu Jenderal Ye. Di puisi ini bukan cuma Gong dan Bram yang memuji Jenderal Ye. Bahkan dia digambarkan hebat dan tampan seperti Tan An. Semuanya memuji Jenderal Ye. Kalau soal ini, pengkhianat, bajingan, pengkhianat negara. Orang yang aku maksud adalah orang yang aku bilang, Cinsao, jangan merasa tersendiri ya. Bagus sekali. Kuat Xian. Jadi ini murid hebat yang kamu ajarkan? Saat aku melihatmu, ada sedikit wajah orang lama. Bilang saja, siapa namamu? Namaku Wai An. Apa nama kamu Ye? Warga. Kamu Ye? Benar, saya Ye. Nama saya Ye An. Yayan itu siapa buat kamu? Ye Yan. Bukannya dia jenderal besar dari Dazhou? Ayahku, Ye Sanlang. Nama ayahmu siapa? Kerjanya apa? Ayah saya, Ye Sanlang. Kerjanya apa? Keluarga saya jual bakpao. Serius, jual bakpao. Ya, Ayah saya memang jual bakpao. Kenapa? Dengan sifat sombong Yayan itu. Meski dijatuhkan jadi rakyat biasa, dia pasti nggak mau. Cuma jadi penjual bakpao. Aduh, kenapa semua kelihatan tegang banget? Ayo, silakan duduk, silakan duduk. Tadi aku lihat kata-kata kalian tentang pahlawan, benar-benar megah dan berwibawa. Aku Cing, demi Tazo, sudah mengabdi hampir seumur hidup. Bagaimanapun juga, setidaknya mantas disebut pahlawan kan? Kita lanjut ke babak berikutnya. Kali ini, buat tema tentang aku, tulis
satu masing-masing ya. Mari mulai pengantar dulu. Kamu dan aku. Kamu biasanya kayak dia bilang, aku nggak bisa. Makasih, Perdana Menteri. Saya lihat semua orang kayaknya kurang suka sama pertanyaan saya. Maksudnya apa? Apa lagi yang kamu omongin? Belum nulis. Perdana Menteri. Selesai. Secepat itu. Hijau dah punya Perdana Menteri. Tinggi 8 kaki. Bibir merah. Gigi putih. Tampak seperti dewa hidup. Tapi, menurut saya masih kurang sesuatu. Kurang apa? Bilang. Pastilah kurang contoh konkret. Misalnya, banjir besar. Waktu. Ya, korupsi. Karena bantuan untuk korban pantas itu berat. Dan negara kita jauh-jauh udah lama damai dan makmur. Semua usaha sendiri. Setiap pencapaian ini sama sekali nggak ada hubungannya sama gue. Lalu, ada satu hal yang paling penting. Oh, apa lagi tuh? Tentu saja, 10 tahun lalu, aku pimpin tentara Dajjal, ngusir pasukan Dong Tuo. Aku jaga kedamaian dan kemakmuran rakyat Dajjal. Aku berhasil menangkap penjahat yang mengancam Dajjal dan punya niat buruk. Penjahat negara. Penjahat negara. Dengar baik. Tulis semua yang baru saja aku katakan. Buat jadi kata pengantar, biar abadi selamanya. Tangkap semuanya. Kenapa tangkap kami? Berhenti! Kalian, kavaleri, Dajjal, kalian harus melindungi rakyat. Bukan menyerang ibu dan anak tak bersalah. Masih tentang cacaukah kalian? Kamu bukan penentu siapa yang layak jadi prajurit Dajjal. Aku saran. Takut apa? Kalian sebaiknya tahu diri. Kalau berani melawan, nyawa anak kalian. Isandra, selamat. Tolong jangan. Tolong. Anakku masih di dalam. Bawa pergi. Masih nggak mau nulis. Mimpinya. Jangan bergerak. Anakku. Cinciang, kenapa kau begini? Awalnya aku cuma mau kalian puji aku bijak dan perkasa dalam latihan. Sekalian, si Yeye, si pengkhianat itu ditulis. Lihat, kalian. Kelihatan sulit. Jadi, aku panggil keluarga kalian biar bisa nyemangatin kalian cepat nulis. Nah, please jangan dengar dia. Dia memutarbalikkan fakta. Berani-beraninya kamu bicara. Kalian tak bisa memperlakukan murid seperti ini. Mereka kan calon penerus saudara Dajjal. Ibu, jangan pukul lagi. Jangan. Darahnya. Darah kami. Kalau begitu, cepat tulis saja. Aku nggak takut mati. Takut mati. Nggak takut mati. Nggak takut mati? Terus kalian takut nggak kalau mereka mati? Berlutut sekarang. Ibu, jangan gerak. Anak. Masih nggak mau nulis juga ya.
Aku takut mati. Adik, jangan asal bicara. Aku tidak asal bicara, Kak. Kau bilang ingin jadi juara ujian musim gugur untuk kembalikan keadilan pemerintahan. Kak, minta orang berjuang untuk semua. Jangan biarkan menderita di badai. Kak, itu kan yang kau ajarkan padaku. Bocah bisa. Apalagi kalian dewasa. Masa kalian masih kalah sama anak kecil? Kalau bukan karena Jenderal Yi dulu, kalian semua bisa berdiri di sini selamat. Kaki ini 10 tahun lalu dihancurkan oleh orang tunggu. Kalau saja Jenderal Ye tidak datang tepat waktu, nyawaku ini sudah lama hilang. Anakku, ayah rela kehilangan nyawa, tapi tak biarkan kau menulis fitnah tentang Jenderal Ye. Baik, kalian semua hebat. Tidak mau menulis. Kami tidak tulis. Kami tidak akan menulis artikel yang membalikan fakta dan memfitnah jenderal. Tuliskan prestasi Jenderal Ye untuk generasi berikutnya. Rakyat Dajjal sangat terima kasih kepada Jenderal Ye. Kami tidak mau menulis. Baik, kalian semua tidak takut mati. Kalian tetap saja berpihak pada Ye melawan aku. Hah? Ujian negara ini memang untuk memilih orang berbakat bagi Dajjal. Kalau kalian menolak hukum Dajjal, lalu untuk apa aku harus mempertahankan kalian? Kalian rela berkorban demi Yeyen, tapi dia bukan dewa. Kenapa dia harus menyelamatkan kalian? Maka, mau apa? Pernah Hapus saja puji jenderal Ye. Baik. Kalian, maka, Saya. Jenderal Ye. Jenderal Ye datang untuk menyelamatkan kita. Jenderal Ye. Lama tidak bertemu. Suara Jenderal Ye mirip ayahku, bukan Jenderal Ye. Ye, kamu itu pejabat berdosa. Berani datang sini, aku pejabat berdosa. Kamu sendiri pasti tahu kan? Jenderal Ye melindungi negara dan rakyat lawan Jepang. Sementara kamu, Qin Hui, adalah penjahat busuk yang menghancurkan negeri. Nah, Chenwei, kamu memang pintar berseling. ini adalah pedang kekaisaran. betul. Ini pedang kekaisaran yang dianugerahkan Kaisar sebelumnya. Pedang ini jahat. Pedang ini menepas orang asing yang menginjak tanah kita. 10 tahun lalu pakai potong kepala Raja Tunggu. Tebasan kedua. Apa pejabat kejam yang meremehkan nyawa? Jenderal Ye, mau apa? Apaan ya? Ada yang berani tebasan ketiga. Bunuh Menteri Licik yang ganggu tatanan negara. Hahaha, kamu nggak bisa bunuh aku. Kaisar masih muda. Aku mendampinginya sejak kecil. Bunuh aku sekarang. Pengadilan kacau. Untung negara timur. Jadi mereka bisa ambil kesempatan. Aku bisa nggak tuduh kamu? Ingat omonganku. Idi Aizhou, jangan berbuat seenaknya. Sakiti orang baik. Meski sudah nggak jadi jenderal, nggak duduk di pengadilan, aku tetap seperti pedang ini. Terus mengawasimu dan perbuatannya. Untung kamu. Iya. Aku tahu. Hari ini aku biarkan kamu pergi. Ingat apa yang kuucapkan. Cepat bantu. Aku berdiri. Semuanya bangun. Nggak apa-apa. Ada apa ini? Jenderal Ye, anakku nggak apa-apa kok.
Jenderal Ye, tolong jadikan anakku muridmu. Keluarga saya dibunuh oleh perampok 10 tahun lalu. Saya ingin membalaskan dendam mereka. Kamu, Jenderal Ye? Jenderal Ye, ini Jenderal Ye, Jenderal Ye. Kamu memang Jenderal Ye. Semuanya, saya sudah bukan Jenderal Ye lagi. Sekarang saya sama seperti kalian. Hanya rakyat biasa di Dajjal. Kami berterima kasih atas pertolonganmu, Jenderal Ye. Berdiri. Silakan cepat berdiri. Saya sudah menerima niat baik kalian semua. Kalau kalian benar-benar ingin membalas budi saya, pemuda berbakat kota musim gugur ini harap handalkan kemampuan sendiri. Ikut bergabung. Dajjal, cukup balas budi saya dan Tuan Yen. Kami pasti akan menunaikan tugas dengan baik. Coba lihat. Bapak-bapak sekalian, putri saya mendadak sakit. Mohon izinkan saya pergi dulu. Tadi Jenderal Ye bilang apa? Jenderal Ye bilang putrinya sakit. Putri? Putri mana? Ye, putri Jenderal Ye? Taan. Jenderal Ye sendiri yang bilang. Harusnya benar. Itu memang putrinya. Biasanya, saya bapaknya. Dia... Kamu ejek dia kampungan. Gak bisa baca. Kamu juga bilang ayahnya cuma tukang jual bab. Tapi kok aku merasa Ye-an kayaknya tidak tahu Jenderal Ye itu ayahnya. Kirim prajurit, bayangan, bunuh Yan untukku. Tapi sebelumnya Anda sudah mengutus mereka untuk tugas lain. Kalau gitu, segera panggil mereka semua kembali. Habisi Yang. Apapun caranya. Siapa yang mengutusmu? Katakan. Bunuh diri dengan racun. Kali ini aku nggak telat. Kalian benar-benar tidak berguna. Sekarang sudah 10 tahun berlalu. Ya ini sudah bukan di masa jayanya lagi. Kenapa elit penjaga bayangan bisa dihabisi? Tuan Jin, saya kirim orang lagi buat bunuh dia. Elitnya gugur. Kirim orang banyak. Apa gunanya? Jadi, maksud Tuan Jin gimana? Laporan ke Kaisar. Hari ini, kenapa belum serahkan? Yunak Chang kirim kabar, Kaisar minta laporan dikirim ke istana istirahatnya, dan lagi mulai sekarang semua laporan langsung antar ke Kaisar. Katanya juga Tuan Jin sudah tua, urusan laporan nggak perlu repotin Anda lagi. Bagus sekali. Aduh, Kaisar kita semakin kelihatan berkuasa. Dia lupa aku yang bantu dia membunuh semua kakaknya. Dia baru bisa naik takhta hari ini. Ini jam pertama dari negara Dongkou. Barang bagus, menguntungkan banyak orang. Bukan sedikit. Pergi sana, jangan ganggu aku lagi.
Jenderal Yue, gimana? Mana? Nona Ani istirahat di sebelah. Sudah diobati, tidak serius. Cukup istirahat beberapa hari. Tapi matanya terkena teh panas. Perlu waktu untuk pulih sepenuhnya. Terima kasih, Nona. Tidak menyangka Nona ahli pengobatan. Sekarang saya sudah mengubah Zui Xiangge jadi klinik. Tapi Jenderal Ye, luka di bahumu. Memang hanya luka luar. Sudah saya balut. Tapi senjata rahasia itu beracun. Ditambah luka lama. Mungkin sudah mengenai jalur energi. Paksa tenaga bisa berbahaya nyawa. Tidak apa-apa. Yang penting Anan selamat. Jenderal Ye, siapa yang berani melukaimu di Dajjal? Selain Jin Hui, itu siapa lagi? Jenderal Ye. Jenderal Ye. Dulu aku pernah menyelamatkan bajingan itu. Tak disangka, dia malah ingin mencelakai aku dan putriku. Aku di tempat terang. Musuh di kegelapan. Tampaknya Qin Hui punya niat membunuhmu. Dan Nona Anan, Jenderal Ye, kamu bisa lindungi Nona Anan sementara. Tapi tidak seumur hidupnya. Menurutku Nona Anan sangat tekun belajar bela diri. Mengapa kamu tidak mengajarkan semua kemampuanmu padanya? Bisa dia lindungi diri? Janji ibunya, tak biarkan dia. Zaman sudah berubah, Jenderal Ye. Nyawa Nona Anan sekarang jauh lebih penting. Aku sedang latihan pedang. Mataku. Aku. Tidak bisa melihat. Tidak bisa lihat apa-apa. Bangun. Cepat. Mataku. Aku di mana? Aku di mana? Kamu di Juxiange. Aku pemiliknya. Matamu terluka. Perlu waktu buat sembuh. Aku ingat. Jenderal Ye menyelamatkan kita. Di mana dia? Jenderal Ye, dia. Dia ada di sampingmu. Jenderal Ye. Anda Jenderal Ye? Betul. Aku Jenderal Ye. Suara Jenderal Ye? Kok mirip suara ayahku ya? Tapi ayahku bukan Jenderal Ye? Jenderal Ye? Bisa nggak? Saya jadi murid Anda. Belajar. Aku ingin jadi pendekar besar seperti kamu. Aku ingin balas dendam. Kamu harus pikir baik-baik dulu. Belajar bela diri itu jalan berat. Tidak cocok buat cewek. Aku nggak takut susah atau capek. Saya punya banyak jenderal wanita selama ratusan tahun. Mereka bisa. Aku juga bisa. Mohon Jenderal Ye, terima aku jadi murid. Ajari aku bela diri. Jenderal Ye. Baik. Kalau memang begitu, aku ajari bela diri. Benar. Lelaki patuhi. Kata, mana mungkin aku ingkar janji sama kamu. Syukurlah. Jenderal Ye. Kenapa nggak beritahu Nona Anan kalau kamu sebenarnya ayahnya? Aku belum tahu bilang gimana ke dia. Sebagai ayahnya, aku selalu terlalu memanjakannya. Kalau aku dekat dengannya sebagai Jenderal Ye, lebih fokus. Bagus banget. Jenderal Ye, setuju. Ajari bela diri. Jenderal Ye yang terkenal. Sekarang jadi guruku. Ini hadiah dari guru untukmu. Terima kasih, Guru. Meski matamu belum sembuh total, tapi di medan perang, itu bisa jadi keunggulan juga. Itu bisa buat pendengaranmu jadi lebih tajam. Guru, aku sudah siap. Apa jurus yang akan kau ajarkan? Jurus capung, sentuh air, naik kuda 11, atau walet di salju. Kurangi baca cerita dari buku dongeng. Kok nurut banget sama kota-kota ayahku ya? Mulai dengan memegang karung beras setengah jam. Berdiri tegak. Jangan turunkan pantatmu. Kamu harus sambil menahan posisi kuda. Sambil meditasi. Meditasi. Apa? Meditasi. Seperti guru menjadi pendekar. Pikirkan, kenapa kamu belajar bela diri? Kenapa harus belajar? Kenapa harus bertindak?
Aku belajar bela diri untuk balas dendam. Baik. Apa yang kamu pikirkan sekarang? Ingat tujuan latihanmu. Lalu, ke sini, bunuh aku. Bunuh kamu. Tujuanmu? Latihan kurang kuat. Benar-benar ingin belajar bela diri dan balas dendam? Lihat, kau bahkan tak bisa melukaiku. Jangan bunuhku. Kamu nggak apa-apa. Aku baik. Nggak kenapa-kenapa. Kekuatanmu sekarang sudah bisa lukai mata kamu. Gimana rasanya sekarang? Aku cuma bisa lihat bayangan samar. Untungnya Ana masih belum mengenaliku. Shifu, Ingat apa yang tadi kamu pikirkan. Ingat juga perasaan kuat yang barusan muncul dari tubuhmu. Aku ajarin kamu. Orang yang berlatih seni bela diri nggak cukup kalau cuma buat kepentingan diri sendiri. Ahli bela diri harus punya rasa tanggung jawab besar. Baik. Seorang ahli bela diri, kalau jadi pejabat, harus peduli pada rakyat. Kalau hidup di antara orang biasa, harus memikirkan pemimpin. Berjiwa mulia demi langit dan bumi. Jadi, pegangan hidup bagi semua orang. Ayen, sebagai suami, aku sungguh bersalah padamu. Sebagai ayah, maaf, Sri dan anak. Kalau aku bisa mengulang lagi, aku tetap abdi negara. Aku punya kemampuan, tidak bisa diam melihat rakyat terlibat terjebak, penderitaan. Semua kemampuan keluarga, sudah kuberikan ke Anen. Ayan, jika kau tahu, akankah kau menyalahkanku? Shifu, bagaimana? Jangan sombong. Tetap harus rajin berlatih. Ini asal pesan rahasia yang diberikan Kaisar padaku. Tidak. Ini adalah pesan rahasia dari Kaisar untukku. Kaisar! Kaisar! Anda kenapa? Apakah Anda merasa tidak enak badan? Kaisar! Kok siang tadi baik-baik saja? Sekarang jadi begini? Panggil tabib! Bisa keadaan Chin Hui ingin mencelakakanku. Perdana Menteri Chin, kok bisa? Dia berani! Kaisar! Sekarang sudah tidak ada yang dia takuti. Dia kalah dari 1 di atas jutaan. Dia sudah mengincar tahta selama 10 tahun. Dia malah ingin aku mati. Lalu, Kaisar, sekarang kita harus bagaimana? Tenang. Terima kasih. Sekarang cuma ada satu cara keluar kota. Sekarang ambil hubungi Yeye, Jenderal Yue. Yue, sekarang cuma cara ini yang bisa menyelamatkanku. Meski harus bayar nyawa tua ini, aku pasti bisa melakukannya. Salam hormat yang mulia. Jingjong, kau datang mencariku. Ada urusan apa? Hamba tua datang untuk menyapa Anda. Menurutku,
Kau ingin lihat aku sudah mati atau belum kan? Kata Anda berlebihan. Hari ini aku mencari Anda, ingin Anda menulis sebuah teknik. Dekret apa? Yang mulia sakit parah, tidak bisa sehat. Kita wariskan tahta. Tenang, kecuali bunuhku. Kalau tidak, enggak tulis titah ini. Aduh, Yang Mulia. Aku tidak bunuhmu. Aku ngumumin ke seluruh negeri kalau Kaisar sekarang meninggal karena sakit parah. 10 tahun lalu, Anda juga begini mencelakakan para pewaris. Kakak-kakakku banyak yang mati tragis. Aduh, Yang Mulia, kata itu dijaga. Dosa itu, aku nggak sanggup. Memang gak sanggup. Tapi semua itu, satu persatu, tetap kamu lakukan. Yang Mulia. Hal ini, Anda harus pikir matang-matang ya. 10 tahun lalu. Kalau bukan karena kakakmu satu persatu meninggal, mana mungkin kursi kaisar jadi milikmu? Kamu masih aja berani ngomong soal 10 tahun lalu. Kalau waktu itu, aku kecil. Gara-gara itu kamu gampang mengaturku. Apa mungkin kamu bakal biarin aku hidup? Sudah bertahun-tahun, tak ada yang berani buat aku seperti ini lagi. Kalau tahu aku biarkan kamu hidup bertahun-tahun sebagai boneka. Kalau mau hidup, tenang. Kamu harus terus ikuti apa kataku. Tenang. Kamu bicara tenang sama aku? Kalau mau benar-benar bebas, aku harus lepas dari semua belenggu ini. Lepas. Sekarang perintah jenderal ada di tanganku. Semua di istana tunduk padaku. Tanah Dazau, luas ribuan mil. Itu yang aku jaga seumur hidupku. Kamu yang jaga. Kamu fitnah Jenderal Ye dan para menteri baik. Anak buahmu menindas rakyat. Korupsi bantuan bencana. Kamu pantas bilang milikmu. Negara Dazau yang kamu lindungi. Jenderal Ye, Menteri. Baik, Jenderal Ye, kamu sendiri yang tulis titah itu kan? Seperti ini. Keluarkan titah kerajaan. Qin Hui, kamu pikir di seluruh dunia benar-benar nggak ada orang yang bisa mengalahkanmu? Oh, coba bilang. Di negeri ini, siapa yang bisa menaklukkan aku? Yu Fei. Yue Fei termasuk satu. Tapi 10 tahun lalu, kamu sudah memecat dia sendiri. Jadikan rakyat biasa. Kayaknya dia nggak bakal datang buat nolong kamu. Qin Hui, kamu pikir semua orang sejahat kamu? Jenderal Yue itu orang yang sangat bijaksana. 10 tahun lalu dia tinggalkan suratku untuk berjaga-jaga kalau kamu punya niat jahat. Pengasuhmu sekarang di mana? Pengawal! Segera cari pengasuhnya. Kalau sudah ketemu, bunuh dia. Yang Mulia, impian sudah terpenuhi. Yang Mulia, bunyi pesan rahasia. Bro, bukankah Yang Mulia ada di istana? Bagaimana kau tahu? Ini adalah yang aku tinggalkan untuk Yang Mulia 10 tahun lalu. Ancaman nyawa bisa kirim pesan rahasia padaku. Kamu pulang dulu. Aku harus masuk istana menyelamatkan Yang Mulia. Guru, saya ikut Anda. Saya pandai. Kaisar Dazhou sedang dalam bahaya sebagai murid Anda. Mana mungkin? Saya hanya diam saja. Bagus. Memang pantas jadi anak keluarga Ye. Ikut masuk istana selamatkan Kaisar. Baik. Anak keluarga. Ye, An. Memang saya satu marga dengan guru.
Jangan. Mereka pencuri. Saya berani masuk istana tanpa izin. Terima kasih, Jenderal. Jenderal Ye, aku Wang Chuan. Wang Chuan. Kamu enggak jaga perbatasan. Kok sekarang malah patroli di istana? 10 tahun lalu, sejak Anda dicopot, kami semua dipindahkan dari posisi dulu. Sekarang cuma ngerjain pekerjaan remeh aja. Ini semua salahku. Hingga kamu begini. Bukan. Jenderal Ye, bukan salahmu. Qinghui si bajingan. Bukannya di kampung halaman? Kok bisa ke istana? 10 tahun ini banyak banget kejadian. Tidak cukup jelasin beberapa kata. Aku ke istana. Dapat surat rahasia. Kaisar terancam. Kaisar kan sehat-sehat aja di istana. Saya juga nggak tahu pasti. Saya cuma dapat titah rahasia buat menyelamatkan. Tapi pagi ini memang gak lihat Kaisar. Cuma si bajingan Qinghui yang ada di istana. Sekarang Kaisar ada di mana? Lama. Nyawa Kaisar makin terancam. Ikut saya. Bro, saya datang buat ganti jaga. Pulang? Istirahat. Perintah. Ya. Situasinya menguntungkan. Jaga ketat. Semua posisi. Jangan pindah. Kamu nggak dengar tadi. Bro, kalau aku ganti dia, tetap aja nggak berubah kan? Hari ini, semua penjaga kerajaan standby. Menurutmu, siapa kira? Bro, ayo bisa baik-baik. Tolong! Ada apa ini? Apa? Kenapa? Jenderal Lee, Saya udah 10 tahun gak pegang senjata sungguhan. lama nggak ke medan perang, gerakan saya jadi lupa semua ya. Semua yang saya pelajari dari Anda di Barah, masih ingat kok. Gadis kecil ini lihai juga gerakannya. Mirip Anda, waktu muda. Saya murid Jenderal Ye. Wajahnya juga mirip. Diam dulu. Jenderal Lin, Anda selamatkan Kaisar dulu. Biar kami urus ini. Murid kecil, Anda serahkan saja ke saya. Tenang saja. Nama saya J.E. mencari saya. Ada apa? Kaisar. Qinghui. Kenapa kamu? Kaisar, gimana? Bukankah aku duduk di sini? Aku maksud Kaisar negara Dazhou. Sekarang, aku adalah kaisar yang memerintah seluruh negara Dazhou. Malah, kamu masuk istana dengan senjata. Tahu nggak kalau kamu salah? Kalau mau menjebak, selalu ada alasan kan? 10 tahun lalu kamu pakai tentara Dazhou mengancam aku. Sudah 10 tahun kamu masih pakai itu. Fitnah aku, cara itu nggak bisa ancam kamu. Shen Yujin. Apa dia bisa mengendalikanmu? Yan, ini kelihatan familiar nggak? 10 tahun lalu, kamu sendiri yang kasih ke aku. Haha. Shen Yujin. Yan, Shen Yujin yang kamu sendiri didik. Sekarang dia arahmu senjata. Rasanya gimana tuh? Prajurit Shen Yu, dengar perintah. Bunuh penjahat yang menerobos istana.
Kalian kenapa bengong? Bunuh dia sekarang. Kalau kalian benar-benar mau bekerja untuk Qin Hui, silakan datang. Kita punya tuan masing-masing. Aku nggak campur. Layap! Jenderal Ye, kalau bukan karena dulu Anda bawa kami keluar dari tumpukan mayat, kami sudah mati 10 tahun lalu. Bagaimana mungkin kami mengarahkan pedang dingin ini kepada Anda? Itu salahku waktu itu. Karena aku tidak bisa membawa lebih banyak saudara pulang. Jenderal Ye, itu bukan salahmu. Kalau mau salahkan, salahkan saja. Musuh timur yang licik dan kejam. Kau sudah bisa menyelamatkan kami. Luar biasa, Jenderal Ye. Bukan Qin Hui. Jadi begini, kalau bukan karena kau Qin Hui, mengapa Jenderal Ye dipecat 10 tahun lalu? Perintah jenderal ada di sini. Kalian tidak mau patuh? Kami pasti patuh pada perintah militer. Jenderal Ye, ada. Kami dengar perintah Jenderal Ye. Di depan Jenderal Ye, Qin Hui punya perintah pun buat apa? Di depan kami, cuma barang rongsokan. Boleh, sangat baik. Kalian semua sangat setia. Setia. Tapi jangan lupa keluarga kalian di pasukan Shen Yu. Mereka semua ada di tanganku. Selama bertahun-tahun, kamu terus mengancam Shen Yujun dengan nyawa keluarga kami. Dia benar. Orang seperti kamu, jahat tak bertepi. Apa bedanya sama musuh timur? Jenderal Ye, di sini, Shen Yu punya pemimpin nggak nurut kamu lagi. Memberontak ya? Kalian semua nggak mau hidup? Qin Hui. Sungguh jahat. Oh no. Jin, mau ngapain? Hahaha, cepat, bunuh dia untukku. Jenderal Ye. Qin Hui, kenapa kamu punya racun dari orang Dongko? Aku bukan cuma punya racun dari Dongko. Aku juga punya kasus mereka. Qin Hui, kamu bekerja sama dengan Dong. Kenapa? Kamu sebagai Perdana Menteri bersekongkol dengan Dongko. Kalau enggak kerja sama mereka, gimana 10 tahun lalu aku bisa mencopot jabatanmu sebagai jenderal? 10 tahun lalu, kamu yang bocorin rute pasukanku. Betul. Jin, rencana kamu memang sempurna. Tapi untung aku tahu duluan soal rencana itu. Jadi aku suruh Dongko pasang pertahanan di tengah jalan. Kalau enggak kamu pasti pulang menang besar. Bagaimana bisa? Berani kamu. Prajurit Dazhao ribuan karena ambisimu. Mereka tewas di perbatasan. Mereka mati. Apa hubungannya dengan aku? Kalian? Yuyu punya 10 tahun ini. Kamu baik-baik saja. Kamu sudah hampir mati. Masih mau ngomong apa lagi? Dulu aku sudah yakin, Yeyen, baru saja menaklukkan negara Dongko. Kamu pasti nggak berani bertindak sembarangan dan memulai masalah lagi. Apa maksudmu? Maksudku, orang Dongko itu aku yang bawa masuk. Tidak kok, aku menertawakanmu. Jenderal besar diri sendiri. Kamu nggak mau balas dendam atas kematian istri dan anakmu. Kamu benar. Itu aku. Akulah yang suruh orang bunuh mereka. Lagi pula, kamu sendiri lihat istri dan anakmu mati mengenaskan. Gimana rasanya? Dasar. Lanjut. Kulihat kamu. Kau ini jenderal besar, tapi bersembunyi belasan tahun. Gimana rasanya? Asik kau. Aku akan bunuh kamu. Hah? Aku akan
Berhenti! Berhenti! Jenderal, jangan bunuh dia! Semua pejabat dan keluarganya ada di tangannya. Dia tahu terlalu banyak rahasia dinasti Zhou kita. Kaisar muda sekarang hidup atau mati tak jelas. Kalau dia dibunuh, kita kehilangan petunjuk. Dia yang membuat istri dan anakku mati mengenaskan dulu. Keluarga Jenderal Ye juga sudah meninggal? Siapa berani bunuh aku? Ye, 10 tahun lalu gagal. Sekarang pun tidak bisa. Kalau hari ini kau bunuh aku, mereka semua harus mati bersamaku. Penyergapan di negeri Dongko 10 tahun lalu juga dia yang bocorkan ke mereka. Apa? Ribuan saudara, saya mati gara-gara kamu. Bayar nyawa! Semuanya, tenang dulu. Kalian dua jenderal besar. Masih kalah sama aku perempuan? Kakek, kau benci aku karena kau kehilangan istri dan anak. Padahal yang membunuh mereka itu kamu sendiri. Kau bilang, kalau kau bukan Jenderal Ye, kenapa mereka bisa kena musibah kayak gini? Kamu. Dari dulu udah pengen datang. Kamu pejabat susuk. Bunuh. Kamu pun gak rugi. Lagi ngapain kamu? Kayaknya pencet titik tawa dan gatal ini ampuh banget. Jenderal Ye, ini juga kamu yang ngajarin? Sebenarnya ngomong. Kaisar mana? Lepasin aku. Kalau dilepas aku ngomong. Kaisar. Akulah Kaisar. Akulah Kaisar. Siapa? Siapa di sana? Kaisar. Hosa. Kamu ngapain sama Kaisar? Kaisar kena racun jahat dari Ratu Timur. Racun itu paling berbahaya di dunia. Tanpa penawarnya, takutnya... Penawar. Keluarkan penawar! Gadisku asal geledah badan cowok. Kalian, aku saja. Bangun! Itu dia. Yang kamu juga kena racun ini. Penawarnya satu. Selamatkan Kaisar atau kamu. Pikir baik. Jenderal! Yeay! Ada apa? Info! Penawar 1 butir. Negara tak bisa sehari tanpa raja. Penawar bisa dicari lagi nanti. Racun ini adalah racun paling langka di dunia. Tapi penawar itu bukan sesuatu yang mudah ditemukan. Mungkin sebelum dapat penawarnya, kamu sudah meninggal karena racunnya. Jenderal Ye! Dinasti Dazhou hanya punya satu kaisar. Dazhou hanya punya satu kaisar. Tapi negara kita juga cuma punya Anda sebagai Jenderal Ye. Yang mulia. Jenderal Ye. Hadir. Jenderal Ye, silakan bangun. Kita hanyalah raja dan menteri berdua. Sudah 10 tahun tak bertemu. Jenderal Ye tak disangka bisa datang secepat ini untuk menyelamatkan hamba. Harusnya aku yang berterima kasih padamu. Saat raja sedang dalam bahaya, aku tentu wajib membantu. Sungguh raja dan bawahan harmonis. Raja bagaimana? Chuzi Qinhui. Qin Hui sebagai Perdana Menteri berusaha merebut kekuasaan, menindas rakyat dan bersekongkol dengan negara musuh. Kejahatannya patut dihukum mati. Kalian berani. Yang mulia, semua pejabat sudah berhasil diselamatkan. Pengawal!
bawa Qin Hui ke penjara. 3 hari lagi, Qin Hui dihukum mati di gerbang Dazhou. Aku ingin semua warga Dazhou melihat bagaimana pejabat korup yang menindas mereka akan segera dieksekusi. Sungguh bijaksana Kaisar ini. Aku sudah mendampingi Anda lebih dari 10 tahun. Bantu urusanmu besar kecil. Sampai ini. Paksa! Omong kosong! Kamu menyakiti rakyat, korupsi bantuan pangan, bersekongkol dengan jongko setiap perbuatan. Semua kamu lakukan sendiri. Lalu kenapa? Aku dan dia bersama masuk istana dan melewati perbatasan. Kaisar berikan pedang pengadilan, naik pangkat. Aku bekerja keras. Tapi Dazhou, kapan dia baik padaku? Dia pernah baik padamu? Kaisar lama percaya padamu. Makanya kamu jadi Perdana Menteri. Itu cuma gelar kosong. Mana ada kekuasaan benar kayak surat perintah jenderal di tanganmu? Benar-benar rakus banget. Aku benci banget. Aku nyesal sendiri. Masih kurang tega waktu bertindak. Bawa dia pergi. Jangan bergerak. Yang paling aku jaga seumur hidup cuma harga diri. Mana mungkin aku mau kalian seret ke gerbang kota buat dipenggal di depan umum. Kalaupun harus mati, aku mau ada yang mati bareng aku. Hati-hati. Jenderal Ye! Yang mau kubunuh memang kamu. Yan! Kamu yang akan kubunuh. Aku memang mau kamu. Ye. Menemani. Jangan kira Ye yang sudah pulang. Kamu tetap kaisar. Baiklah, aku kasih tahu sejujurnya. Pasukan besar negara dong 100 li dari sini. Tiada kulihat tanpa Ye. Aku ya kaisar. Atas mandat surga, Kaisar mengumumkan Jenderal Ye Yan berjasa melindungi istana. Dendam 10 tahun lalu, jabatan Komandan Pasukan Shen Yu dipulihkan, diberi perintah Jenderal. Bangunlah, jangan sungkan. Selama 10 tahun ini, kamu sudah banyak menderita. Terbang gunung suci Dazhou. Saatnya kita kerajaan. Jenderal Ye! Jenderal! Apa? Qin Hui mati? Qin Hui dibunuh. Yan, kepalannya digantung di luar tepi sungai penjaga kota. Kakek, lagi-lagi kakek. 2 raja negara kita tewas. Apa Yan itu kebal atau gimana? Anak buah dengar sebelum Qin Hui mati, kita racuni Yan dengan racun kita. Penawar satu-satunya dikasih ke Kaisar Kecil. Canggu. Betul. Racun dari negara kita. Gampang meracuni. Susah menyembuhkan. Walaupun dia Yan kena racun ini tanpa penawar. Cek. Apa yang dia benar-benar kena racun itu? Kalau benar, segera siapkan pasukan. Serang Jongsa. Jenderal Ye, bagaimana perasaanmu? Bisa lihat semuanya hebat. Sesuai jauh lebih baik. Aku pakai jarum perak buat menahan racun di tubuhmu. Sementara waktu, tapi racun kabut ini enggak gampang disembuhkan. Racun kabut ini
Beda dari yang lain. Tubuh jenderal memang sudah terluka. Puluhan tahun juga nggak dirawat baik-baik. Jenderal paksa diri bisa bahaya nyawa. Aku baik. Yeyen, kamu tahu nggak? Nanti bukan cuma jarum perakku yang nggak bisa nolong. Dewa pun datang juga percuma. Aku hanya mengingatkanmu sebagai dokter. Aku tahu ketua punya hati seorang dokter. Tapi sekarang musuh besar ada di depan. Pasukan Shenyu sudah lemah karena Qinghui. Kalau tidak latih, Dazhou akan hancur. Sebagai jenderal dan Dasau. Mati tentara atau maju perang. Dazhou butuh aku. Aku siap berkorban apa saja. Jenderal Ye sangat mulia. Sebagai dokter, jangan bertindak seperti itu. Aku juga tahu, begitulah tugasnya. Demi negara, rela berkorban jiwa raga. Mana mungkin hanya mencari untung dan menghindari rugi. Jenderal Ye benar-benar pantas disebut pahlawan. Lalu, komisi kedua, aku cuma ingin orang biasa. Jenderal Ye, silakan mungkin. Jenderal Ye, saat Hanonaan akan sembuh, sudah pikirkan cara kasih tahu dia kalau kamu adalah Jenderal Ye? Aku lebih tahu. Caranya. Aku mau bicara sama dia beberapa hari ini. Saya sendiri kami intensitas 10 tahun dari Nina. Semoga tahu dia nggak marah sama aku. Walaupun Nonaan sedikit ceroboh. Ya, anak pengertian, kamu jelaskan dengan baik. Dia pasti mau. Semoga benar begitu. Shifu, aku bisa apa? Kalian ngomongin apa di belakangku? Mereka bilang semua keahlianmu. Aku sudah hampir belajar semuanya. Tentu saja. Ajaran Shifu bagus. Kamu datang karena ada urusan. Aku kesini mau pamit sama Shifu. Pamit ke mana? Aku pengen pulang. Sudah lama aku belajar. Belum bilang ke ayah. Aku pengen pulang. Sebentar. Apa? Kamu mau pergi kemana? Guru, aku ingin pulang menjenguk ayah. Anda mungkin belum tahu. Sejak kecil aku kehilangan ibu dan kakakku. Ayah yang membesarkanku sendirian. Aku sudah lama belajar. Dan berangkat buru-buru. Belum sempat memberitahu dia. Aku rindu ayah. Anak sudah besar. Sekarang tahu sayang sama ayah. Iya, aku... Dari kecil aku nakal. Selalu bikin ayah pusing. Lagi pula dia gak suka aku belajar bela diri. Kalau tahu aku belajar sama guru lagi, lama gak pulang. Ayah pasti bakal marahin aku lagi. Tidak. Kali ini dia nggak akan marahin kamu. Dia pasti bangga sama kamu. Iya juga. Kalau ayah tahu guruku adalah Jenderal Ye, dia pasti kaget banget. Pasti senang banget. Oh ya guru, kalau begitu aku pamit dulu. Hei, tunggu sebentar. Ada apa lagi? Kamu belum boleh pergi. Kenapa? Matamu belum sembuh. Shifu khawatir kamu pulang sendirian. Tenang Shifu, ketua pavilion sudah bilang, mataku akan sembuh beberapa hari lagi. Tidak apa-apa. Shifu. Meskipun matamu hampir sembuh, tapi racun Shifumu belum hilang. Kok tega ninggalin dia sekarang? Aku kurang berpikir tadi. Iya. Kamu nggak salah. Untuk sembuh dari racun ini, butuh obat Juyehong. Juyeng tumbuh di hutan. Petik malam agar khasiat maksimal. Shifumu terluka. Aku nggak tenang. Dia sendirian. Aku temani Shifu pergi. Oke. Ikut. Aku. Guru, obatnya seharusnya ada di depan. Katanya, saat merebus daun merah, yang keracunan harus dikesulitan tunggu. Kamu istirahat dulu di sini. Biar aku yang ambil. Hati-hati. Ya. Iya, betul. Saya mengerti apa yang kamu maksud dan sepenuhnya setuju dengan pendapatmu ini.
是吧？是吧？Sorry, kamu? Aku sangat kamu. 10 tahun lalu. Itu juga kamu. Ya pergi. Jadi, ibu dan kakakku. Kamu bunuh mereka? Bukan aku. Dengarkan aku dulu. Jangan jelaskan lagi. Kenapa? Kenapa? Bukan kamu yang mati. Bukan kamu. Kok nggak menghindar? Kamu menyalahkanku itu aja. Mulai sekarang. Kita benar-benar putus hubungan. Apa Ye Yen keracunan? Pasti benar. Langit melindungi negara Dongko. Kali ini aku ingin lihat tanpa Ye Yan di negara Dazao. Apa yang mereka pakai untuk melawan kita? Negara Dongko. Untung aku datang tepat waktu hari ini. Kalau tidak, akibatnya bakal fatal. Minum obat ini, kamu akan merasa lebih baik. Oh, iya, Nona Anan. Kenapa kamu tidak pulang bersama Jenderal? Dia sudah tahu identitasku. Katanya itu sebetulnya dengan Du. Ini, Dia pikir, memang seharusnya begitu. Lalu aku pulang lebih cepat. Dan kakaknya juga tidak sang. penjahat Dongko bekerja sama dengan Qin Wei. Bahkan jika kau, Jiao Jun, punya 3 kepala 6 tangan, tetap saja mustahil bisa jaga-jaga dari mereka setiap saat. Salahku lembek. Aku kira Cinwe cuma iri. Tenang, Jenderal. Nona Anan cuma belum bisa menerima sekarang. Dia anak baik. Biarkan dia menenangkan diri sebentar. Semoga begitu. Jenderal! Ada apa? Dongko datang. Apa Dongko? Pasukan Dongko menyerbu Dazao. Membantai kota. Apa itu? Ya. Pasukan Dongko serbu Dazao. Mereka membantai kota. Apa? Kamu bilang? Orang Dongko bawa tentara masuk ke negara kita. Sedang membantai warga di luar kota. Jenderal Heye! Bagaimana? Mereka berani? Mereka membunuh. Mengatakan Jenderal Ye kena racun bu dari Dong. Hidupnya tinggal sebentar. Mereka juga bilang, apa lagi? Mereka bilang, kalau Dajjal tanpa Anda, Jenderal Ye, kami seperti ikan di atas tamengan. Tinggal menunggu dipotong oleh mereka. Jenderal Ye! Jenderal Ye! Orang Dongo benar-benar keterlaluan. Kumpulkan pasukan Shen Yu, ikut aku berperang. Jenderal Ye! Racunmu sudah dinetralkan, tapi masih ada sisa. Keadaan tubuhmu sekarang benar-benar nggak cocok buat bertempur. Terima kasih, Tuan. Sekarang waktu panjang. Jenderal Dazao! Aku tak bisa diam melihat rakyat Dazao dipermalukan. Prajurit Shen Yu, perintah, hadir. Negara dalam bahaya, Dongku membantai rakyat Dazao. Dan harap dan keluarga akan lupa. Prajurit Shen Yu, ikut maju ke medan perang. Pertahankan Dazao sampai mati. Dia! Dia!
ayah nggak ada di rumah. Bagus. Kalau nggak, dia tahu aku diam-diam belajar bela diri. Nanti pasti marahin aku lagi. Orang ajarin bela diri. Ternyata musuh kita sendiri. Baik. Karena aku yang nggak bisa bantu kamu. Dan kakak balas dendam. Ya. Gagal menilai orang. Membebani orang lain. Paman, perempuan, jika ibu dan Madrasah, sebenarnya ada apa? Tunggu. Apa itu orang dongko? Bukannya mereka kan sudah dibunuh sama Yan. Mereka entah dari mana dapat kabar Jenderal Ye yang keracunan. Sekarang seluruh pasukan sudah masuk ke tenda bersamaku. Oh, dari pasukan timur. Mereka pikir gak jauh sampai Yeyen akan membiarkan mereka seenaknya. Di sini ada orang datang. Dan dia cuma gadis muda. Ada orang jago di sini. Gadis kecil. Langsung su. Siapa dengan ini? Tuh. Cuma kamu, cewek kecil. Mau lawan kami semua. Kalau bukan karena kalian, ibu dan kakakku nggak akan mati. Tanpa kalian, aku, ayah, ibu, dan kakak pasti jadi keluarga yang bahagia. Apa? Kamu bilang jenderalnya membunuh keluargamu? Oh, benar. Tidak mungkin. Jenderal Ye tak akan menyakiti rakyat Dazhou. Lihat sendiri. Lihat sendiri pun tetap mustahil. Aku percaya pada Jenderal Ye. Kamu bilang Jenderal Ye membunuh keluargamu. Apa alasannya? Alasan dia? Lagi pula, korban itu wanita dan anak-anak. Aku tidak tahu. Ya, kamu satu-satunya murid Jenderal Ye. Kamu pasti paling tahu bagaimana sifat Jenderal Ye. Jangan biarkan kebencian membutakan. Kadang kamu bilang orang Dongku yang membunuh keluargamu. Kadang bilang Jenderal Ye. Jangan-jangan kamu pikir mereka bekerja sama? Tapi Ye An, istri dan anak Jenderal Ye dibunuh orang Dongku. Mereka tak mungkin bersatu. Menurutku, Jenderal Ye lewat. Lalu lihat orang Dongku membunuh keluargamu. Waktu itu, kamu masih kecil. Salah ingat juga bisa aja. Ye An, coba kamu pikir baik-baik. Benar-benar kamu lihat sendiri Jenderal Ye membunuh ibu dan kakakmu. Aku nggak tahu. Aku nggak tahu. Yan, kalau kamu sendiri aja nggak yakin, kamu kenapa nggak tanya langsung aja? Kami nggak akan biarin penjahat yang bunuh keluargamu lolos. Tapi kita juga nggak boleh salah nuduh orang baik. Yeyen, pasukan senyum. Tak lagi seperti dulu. Dasar bajingan. Jangan sombong. Kau sudah tua. Dengan apa kau bisa lawan para prajurit negara Chou yang kuat ini? Yeyen, gimana rasanya racun kami?
Ye Yin, kau bukan dewa. Cuma sendiri. Mana bisa lindungi ribuan rakyat negara Dazau di belakangmu? Bisa atau tidak, tetap harus dijaga. Tidak bisa pun harus dijaga. Mau masuk ke kota? Lewati Kamu mayat Ye Yin dulu. siapa? Malu mas, ini warisan ayahku. Ayahku mati di tanganmu. Hari ini aku akan hantam kau dengan palu ini. Balas dendam untuk ayahku. Siapa? Kamu mau ngaku kalah nggak? Melindungi puluhan ribu rakyat Dazau. Kakekku mana mungkin kalah? Kalau kamu tak mau kalah, aku bakal biarin mayatmu terus berlutut di sini. Meski kakekku sudah mati, Dazau masih punya ribuan kakek seperti dia. Kalau gitu, aku mau lihat, habis kubunuh kamu, masih ada siapa yang bisa menghentikanku? Aku. Saya, Ye, and Walau matamu belum sembuh di medan perang, itu juga bisa jadi keunggulan indramu untuk mendengar jadi makin tajam. Dan, kamu Ye, hubunganmu dengan Ye Yan? Saya muridnya. Murid? Ana, kamu sudah gak marah sama aku? Aku masih marah. Tapi dulu kamu bilang, orang berlatih bela diri harus prioritaskan keselamatan rakyat. Pentingkan negara dulu. Lalu keluarga, urusan kita. Sebelum diselesaikan dengan jelas. Aku nggak akan biarkan kamu mati. Aku tunggu kamu, walaupun kamu muridnya Ye Yun, terus kenapa? Sekarang Ye Yan sudah aku kalahkan. Masa aku harus takut sama kamu? Kamu pernah dengar nggak? Ada pepatah di Dajau? Pepatah apa? Prajurit tua tak mati. Semangat, warisan. Meski hari ini kamu bunuh Yayan, masih ada aku Yaan. Aku yang gugur. Masih ada jutaan rakyat Dajau. Jiwa tak jauh. Akan abadi. Jiwa? Hari ini jiwa Dashau akan aku hancurkan. Coba saja sendiri. Hancur? Usai. Ternyata dia buta. Tenangkan diri dulu. Ingat yang aku ajarkan itu. Shinjuki adalah nama yang mungkin merujuk pada seseorang atau suatu tempat tertentu. Meskipun dalam konteks yang diberikan saat ini, informasi yang tersedia masih sangat singkat, kurang rinci, dan belum dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai identitas atau lokasi yang dimaksud. Yang penting kamu baik-baik saja. kok kamu? Aku gagal membunuhmu, malah membunuh Yeye. Sama saja.
Jangan bunuh aku. Maaf, ayah datang terlambat. Jangan bunuh aku. Ayah, kok kamu? Maaf. Dulu aku pulang terlambat. Ayah gagal melindungi kalian. Ini salah ayah. Ayah, bukan begitu. Nih, salah. Aku nggak paham maksud ayah angkat. Ini salahku. Drama ayah anak yang menyentuh hati. Ya, aku sudah membunuh kalian berdua. Bertemu di alam baka. Kalian, orang gonggong itu, gara-gara kalian. Kalianlah yang menyebabkan semua ini. Karena kalian keluargaku hancur, rakyat Dezau menderita. Meski kalian berdua sekuat dewa, apa bedanya? Bisa lawan puluhan ribu prajurit di belakangku? Kali ini, meski kami berdua mati, kami tetap akan menjaga gerbang kota Dezau. Lindungi rakyat Dezau bukan salah. Kata lu. Lihat di belakang kalian, gerbang kota tertutup rapat. Kalaupun kalian gugur di sini, siapa yang tahu? Jenderal Ye, pasukan Shenwei, indahkan semua warga kota. Jenderal Ye, kamu sudah banyak penderita. Shenwei, dengar perintah saya. Di belakang kami ada keluarga terdekat. Orang tua, istri, dan anak-anak. Demi mereka, serang! Jenderal Ye. Jenderal Ye. Semangat, Jenderal Ye! Jenderal Ye, kami menunggu kepulanganmu dengan kemenangan! Jenderal Ye, kami menunggu kepulanganmu dengan kemenangan! Demi kemenangan negara Dezau kita. Serang! Aku ayahmu dan jurumu. Hari ini, aku akan mengajarkan jurus terakhir keluarga Ye. Jurus ini, hati bersatu. Kenentai bergerak. Kita menang! Kita menang! Kemenangan besar! Kemenangan besar! Kemenangan! Perintah Suga, Kaisar kita. Keluarga Ye berjasa melindungi negara. Ye Yen diangkat jadi Jenderal Agung Negara Dezau. Ye En diangkat jadi Jenderal Wanita Pelindung Negara. Istri Ye Yen dianugerahi Nyonya kelas 1 Dezau. Anak mereka, Ye Sui, jadi penerus Dezau. Keluarga Ye diakui sebagai keluarga loyal dan berjasa. Hamba menerima titah. Terima kasih, Jenderal Ye berdua. Semoga Dezau damai sejahtera. Semoga negeri Dezau tentram.
rakyat sejahtera. Semoga tanah air aman sejahtera. Semoga tanah air aman rakyat sejahtera. Semoga tanah air aman rakyat sejahtera. Aduh, hebat banget. Kamu juga jadi jenderal sekarang. Iya, aku jadi jenderal